Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'da. Alhamdulillah, tadi sudah dijelaskan oleh Gus Maki tentang nawaqidul wudu, perkara yang membatalkan wudu. Kemarin saya sudah membahas dua perkara yang membatalkan wudu. Pertama adalah al-khariju min ahadis sabilain, sesuatu yang keluar dari dua jalan, baik itu kubulan atau duburon, baik itu kubul atau dubur. Yang kedua yaitu zawalul aqli, hilangnya akal. Hilangnya akal baik itu karena mabuk, karena tidur, atau karena gila, majnun. Yang ketiga yaitu tadi lamsur rajul al-mar'ah al-ajnabiyah. Kalau lamsu dengan masu itu lain. Kalau lamsu itu menyentuh, kalau masu itu memegang. Kalau lamsu rajul berarti bersentuhannya antara laki-laki dengan orang perempuan. Yang dimaksud perempuan di sini adalah orang lain dan sama besarnya. Orang lain di sini adalah yang tidak punya hubungan mahram, baik itu nasab, musaharah ataupun rodo. Orang yang masih punya hubungan nasab ini tidak membatalkan pada wudhu. Bahasanya di dalam Al-Quran itu ada 7 yang berhubungan dengan nasab. Khurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Pertama adalah ibu kandung. Ini tidak membatalkan pada wudu. Nomor 2, wa akhawatukum, saudara kandung. Kalau saya punya saudara kandung perempuan, saya pegang tidak membatalkan wudu. Atau sampean perempuan punya saudara laki-laki, atau perempuan punya ayah, ini termasuk tidak membatalkan wudu. Kalau orang laki-laki, ibu. Wa akhawatukum wa banatukum, anak. Kalau perempuan anak laki-laki tidak membatalkan pada wudu. Kalau orang laki-laki anak perempuan tidak membatalkan wudu. Berapa? 3. Wa ammatukum. Ammatukum ini bibit dari bapak. Bapak duwe dulur wedok, iki jenenge amma. Ini juga tidak membatalkan wudu. Apa cara ngarani sampean? Bude, bebe, iya. Dulure bapak. Ini juga tidak membatalkan wudu. Wa khalatukum, bebek dari ibu. Bapaknya sampean duwe dulur wedok. Lah dulure bapak wedok ini jenenge khalah, bebek juga, tapi dari ibu. Wa banatul akhi, anake saudara kandung. Sampean duwe anak, duwe dulur lanang, terus dulur lanang iku duwe anak jenenge ponakan. Iki ndak batalno wudu. Wa banatul ukhti, dan anaknya saudara perempuan. Sampeyan duwe dulur sakandung wedok, terus dulur wedok itu duwe anak wedok, ponakan perempuan. Ini juga tidak membatalkan wudu. Ini yang dari nasab. Al-um, ibu, ini baik ibu ini ke atas, ibu,
ibu sampai Siti Hawa pun ndak batal wudu. Mulai ibu sampai ke atas. Begitu juga anak terus sampai ke bawah, sampai besok hari kiamat tidak membatalkan wudu. Ini yang dari nasab. Yang kedua, yang hubungannya dengan rodok. Yang hubungannya dengan rodok ini ada dua. Ummul murdi'ah, ibu susuan. Sampean disusukno nang wong. Disusukno nang wong sing nyusui sampean iki jenenge ibu susuan. Sama ndak batal memegang ibu susuan itu. Wa akhawatukum minar rodoah, dan saudari susuan. Sampean disusoni wong iku duwe anak wedoke wong iki tidak batal ketika sampean memegang anak itu. Namanya saudara susuan. Tapi susuan ini ketika sudah menetapi beberapa syarat dan rukunnya. Rukun rodok itu ada 3. Ada murdi, ada rodi, ada laban. Ono sing nyusoni, ono sing disusoni, ono susune. Metu susune. Sing nyusoni ono, sing disusoni ono, tapi tidak metu susune, bukan dinamakan rodok namanya. Ini harus ada yang nyusui orang perempuan, ono sing disusoni, terus ono susune. Wasurutul murdi, syarate wong wedok sing nyusoni kaunuha imro'atan, yang menyusui itu orang perempuan. Yang nomor 2 syaratnya yang menyusui kaunuha balagot tis'asini, umurnya yang menyusui melebihi dari 9 tahun. Kalau di bawah 9 tahun tidak dihukumi rodok, tidak hukum satu susuan. Yang ketiga, kaunuha halan fisolil laban hayatan mustaqirratan. Ketika dia itu menyusui keluarnya susu, yang menyusui orang perempuan ini masih hidup. Kalau yang perempuan ini sudah mati, tidak dikatakan susuan. Tidak dikatakan susuan. Saumpama sing nyusu ana, saumpama sing nyusu kini sapa gambarane ya. Sapa Baji Cak Wawan lho. Nggih. Cak Wawan sama. Sing disusoni ana. Sing nyusoni ana. Bojone Cak Wawan sapa jenenge? Sing nyusoni ana. Lha susune metu. Lah apa Cak Wawan jadi anak ini udah? Hah? Oi. Hah? Ini banyak yang terjadi begitu. Tidak dikatakan anaknya Mida Cak Wawan ini, walaupun yang nyusu ada, yang disusui ada, susunya ada. Kenapa? Karena ada syarat tersendiri orang yang disusui. Orang yang disusu itu syaratnya pertama kaunuhu dunal haulain. Syaratnya yang disusu ini kurang dari 2 tahun. Kalau Cak Wawan sudah berapa tahun? Lebih dari 2 tahun. Walaupun disusui dan keluar air susunya, tetap itu tidak jadi anak susuan. Secara medis nyusoni itu bagus, Bu. Iya, secara medis itu kalau orang perempuan nyusoni bojone, kok guyu tuh. Nggak usah bayang sing ndak. Kena guyutun sampai lari kabeh apa mau. Jadi yang menyusui ini orang perempuan dan yang disusui ini
dunal haulain, kurang dari 2 tahun. Masalah manfaat menyusui suami ini zaman buka di medis ini banyak keuntungannya. Pertama, gare awet nom. Lah kepingin awet nom sampean ya. Nomor loro apa jenenge? Garai kuru itu apa? Wong lemu garai kuru apa? Diet. Lah diet ini nyusani bojo ini cepet dietnya. Hah? Walaupun kepak ada apa-apa ya. Jadi ini kepak. Yang ketiga, ini dijauhkan dari penyakit kanker payudara. Dijauhkan dari penyakit kanker payudara. Yang keempat, dijauhkan dari penyakit jantung. Yang kelima, dijauhkan dari penyakit paru-paru. Ini keuntungan istri menyusui suami. Jadi gampang gue sana. Lah bojone sampean melok ngaji saiki gampang. Ndak pengen diet deh. Hah? Yang justru jadi permasalahan itu donor susu. Ada di luar negeri itu sekarang mungkin perkembangan zaman ini donor susu. Jadi ibu-ibu ini susunya diperas terus dibawa ke rumah sakit didonorkan pada anak-anak yang tidak disusui ibunya. Ini yang agak mengkhawatirkan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika walaupun tidak dengan 5 hisapan, ini kalau didot pakai susu ibu, ini menjadi anak yang tunggal susuan. Karena ketika anak ini sudah menjadi tunggal susuan, ini haram nikah dengan yang punya susu itu. Yang dikhawatirkan begitu. Donor susu itu. Jadi yang kedua adalah syaratnya yang disusui itu harus dengan 5 hisapan. Dengan 5 hisapan. Ini yang hubungannya dengan rodok. Kalau sudah hubungan dengan rodok, maka tidak membatalkan pada wudhu. Kanjeng Nabi Muhammad ini tidak disusui sendiri oleh Siti Aminah, tapi disusukan kepada orang lain namanya Tuwaibah. Gus Hamid putranya Gus Nasi ini dulu disusukan juga ke orang lain. Sapa jenenge? Yusama'iyah. Ane Pak Yik, bojone Pak Yik, Gus Hamid disusukan kepada Yusama'iyah. Maka Yusama'iyah ini menjadi ibunya Gus Hamid. Dan anaknya Yusama'iyah yang perempuan ini tidak batal ketika bersentuhan dan haram untuk dinikah. Haram untuk dinikah. Tidak hanya itu, tapi sama dengan perempuan itu ammahnya Yusama'iyah punya saudara laki-laki. Saudaranya Yusama'iyah ini kalau perempuan ini jelas tidak membatalkan pada Gus Hamid. Saudaranya Yusama'iyah. Atau Yusama'iyah punya anak perempuan, ini juga tidak membatalkan pada Gus Hamid karena tunggal susuan. Sama dengan putranya Nengelok, namanya Daniel. Daniel ini juga disusukan sama istri saya, Bu Im. Nah ini. Jadi Daniel termasuk anaknya saya, juga anaknya Bu Im. Dan Daniel ini memegang anaknya Bu Im. Zulfa, ada Akis, ini tidak membatalkan karena tunggal susuan. Gitu, paham gak? Kok ditapan Gus Maki benjing gak paham sama. 7, 8, 9. Terus Ummu Zaujah, mertua bojone, ibuke bojo. Jadi
mertua ini juga tidak membatalkan. Wong lanang nang mertua wong wedok, mertua wedok ndak batalno, wong wedok nang mertua lanang ndak batalno. Masalahnya ada terjadi wong lanang ndak gelem salaman uti batal be mertuane. Karena ndak ngaji. Kok ndak sebelum salaman sampean Mas? Ndak aku uti batal. Loh, ndak batalno kan? Umuz zaujah. Atau ibu tiri, zaujatul ab, ibu tiri saman duwe bapak, terus ibu saman mungkin pisahan atau meninggal dunia, terus bapak saman kawin ambek wong itu, maka wong itu termasuk ibu tiri. Ini juga tidak membatalkan wudu. Nomor 3 yaitu anaknya, anak menantu. Saman duwe anak, terus anaknya kawin, nah saman menantu ini juga tidak membatalkan wudu. Yang terakhir yaitu masu kubulil adami. Masu ini adalah kalau orang laki-laki dan orang perempuan di sini bisa menjaga, tapi ketika kita tawaf, kita umroh, Pak. Bu. Lek saman umroh itu ada ibadah namanya tawaf. Lah tawaf ini paling sulit untuk menghindari antara bersentuh antara laki-laki dan perempuan. Ini bagaimana? Ini ada yang mengatakan wah pindana madhabai madhab Hanafi. Lah saya kira ini kalau di madhab Syafi'i ini ada, kita tidak usah pindah, karena menurut Imam Syafi'i ini ada perbedaan antara al-lamis dan al-malmus. Al-lamis ini adalah orang yang menyentuh, al-malmus adalah yang tersentuh, yang disentuh. Kalau yang menyentuh ini jelas batalnya. Waktu tawaf moro-moro ana wong menyentuh, niat menyentuh, batal wudunya. Tapi kalau malmus yang disentuh, ini ada kaulain, ada 2 kaul. Ada yang mengatakan membatalkan wudu, ada yang mengatakan tidak membatalkan wudu. Kita ambil yang kaul yang tidak membatalkan wudu, tapi kita tidak pindah madhab, tetap madhab Syafi'i, karena ada yang mengatakan tidak membatalkan wudu. Itu. Yang terakhir yaitu masuk kubulil adami, yaitu memegang kuburnya anak Adam. Kubur itu yang di depan atau jalan belakang atau dubur. Bibatinil kaf ini dengan ini ukurannya ini, Bu. Kalau menyentuh dengan ini batal. Tapi kalau al-munharif ini, jangankan yang sini, ini jelas tidak membatalkan ya. Sama sampean gini, sama jeding ini batal karena bersentuhan dengan ini. Tapi kalau sampean gini tidak batal. Ya. Tapi kalau al-munharif sekarang, al-munharif ini pinggir telapak tangan ini, apakah membatalkan? Ini sama tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Kalau memegangnya ini dengan pinggirnya ini, terus saman memegang waktu saman moro kencing, tapi megangnya dengan ini pinggirnya ini, saman kencing, apakah batal wudunya? Pak, saman kencing ya. Yang batalkan wudu kan ini. Tapi waktu saman kencing megangnya begini, batal pada wudunya? Hah? Kayaknya begini, bukan dengan ini. Nah, kencingnya itu yang batalkan wudu. Pinter ya. Saya ketahui jangan ini kan. Gus Maki iki mari panen. Ojo dipadha